Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Kearsipan akan melakukan wawancara dengan salah satu staf bagian operasional di perusahaan Jamkrindo. Dan yang mana kami pada hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan pengarsipan, klasifikasi arsip dan indeks arsip. Ya. I'm a rap, my trap, cuek, badass. Yang give me shit on my name, sangin harus soal depan. Like a sosis, beli cilik, tiga beta saya laris. Belum temperature tapi I'm haze. Yang give me still underground, telur temor dan hilang. Sekarang tekan malam, body kapal tempe jambon. Come on hands up baby girl, come on hands up baby girl. Molly over. Jadi materi kami itu kan tentang klasifikasi dan indeks arsip. Indeks arsip. Jadi kami di sini tuh mau tanya-tanya tentang bagaimana sih cara-cara untuk mengklasifikasikan arsip dan mengindeks arsip. Oke. Kalau terkait arsip, kita di cabang ini ada 3 bagian, Mbak. Mas. Ada 3 bagian. Kebetulan bagian 3 itu adalah ada bagian bisnis penjaminan namanya, kedua ada bagian klaim subrogasi, yang ketiga bagian operasional. Nah, saya di bagian operasional. Operasional membawa apa aja sih? Operasional membawa bagian umum, SDM, keuangan. Itu semua di bawah operasional. Terkait arsip, itu tergantung pada bagiannya toh. Ya kan? Ya enggak? Jadi kita di sini punya arsip cukup banyak, sekitar 4-5 lah ruangan arsip di kantor ini. Kalau di bagian operasional mungkin terkait dengan laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan. Setiap bulan kan kita lakukan pembukuan ya, laporan keuangan. Biasalah akuntansi. Nah, untuk arsip itu nggak boleh main-main. Harus dirapikan sesuai dengan tanggalnya, jenisnya, karena apabila seorang itu mutasi ataupun promosi nggak pusing ya arsipnya, ya nggak? Karena pekerjaan itu harus bisa dideliver kepada pengganti. Nah, untuk arsip kadangkala kita juga punya dalam bentuk soft copy. Jadi dokumen yang hard copy itu selalu saya tekankan pada teman-teman tim saya untuk di-scan. Untuk apa? Itu sebagai arsip elektronik dan juga backup daripada data. Kalau kantornya kebakaran, data arsipnya ada dalam bentuk soft copy, gitu. Itu bagian daripada mitigasi risiko. Nah, untuk penyimpanan data, kita tidak simpan dalam bentuk flash disk atau komputer. Kita punya server. Jadi datanya bisa diakses dimanapun Anda berada. Kamu dari rumah bisa akses, dari kantor bisa akses, dari mana saja bisa akses. Hanya saja ada namanya pagar keamanannya, protokol keamanannya. Supaya apa? Supaya datanya tidak tersebar kemana-mana. Jadi kalau nanti kita mau lihat arsip, boleh. Nanti di belakang tuh ada arsip banyak. Nanti saya boleh teman-teman go show lihat nanti arsipnya. Jadi itu kalau di Jamkrindo, arsip nggak boleh hilang loh. Mau berpuluh tahun juga nggak boleh hilang. Harus ada. Tapi itu tadi ada namanya, kita melakukan mapping berdasarkan usianya arsip ini. Gitu. Jadi arsip itu nggak boleh hilang. Jadi arsip yang lama-lama tetap ada, tapi posisinya nggak kita taruh di sini, taruhnya di belakang, tuh di parkiran belakang. Ada ruangan khusus untuk arsip dan itu kedap daripada air, kedap juga daripada udara. Kenapa? Karena arsip bisa rusak. Gitu, makanya penyimpanannya juga harus rapi dan dia kering, nggak boleh lembab. Kalau lembab arsipnya bisa rusak. Gitu. Makanya kita sediakan ruangan khusus di belakang. Nanti kita boleh nanti kita boleh lihat. Ada kira-kira dari teman-teman yang kurang jelas?
izin bertanya Pak, kalau untuk arsip tadi itu kan kata Bapak dari dulu ada gitu kan, nggak ada yang dimusnahkan. Terus kalau misalnya ruangan kan arsip kita tuh banyak ya Pak, kalau ruangannya penuh arsipnya apa ruangannya ditambah lagi atau ada arsip yang dimusnahkan kayak yang di peraturan itu kan kalau dia jangka berapa puluh tahun dia dimusnahkan. Kalau untuk arsip yang dalam bentuk hard copy, untuk yang usianya sudah lama-lama kayak gitu, kita masih punya space. Nah kalau terkait itu, sejauh ini ya, masih cukup memadai untuk diletakkan di kantor ini. Jadi tadi sudah cukup saya jawab bahwa kalau di kita, bila sudah tidak sanggup lagi dikelola di dalam internal, kita pakai namanya vendor yang ketiga untuk khusus pengelolaan arsip yang sudah usianya lama-lama gitu. Dalam perusahaan ini pernah nggak sih apa ada kesalahan dalam pengarsipan atau apa gitu Pak? Oh, iya. Pemasukan gitu. Iya, ketelingsut itu biasa manusia, Selalu gitu ya, Pak? manusia. Pasti sih ya. Nggak mungkin ya, tapi hilang nggak? Hilang nggak? Paling Cuma- ketelingsut aja. Itu biasanya karena misalnya kurangnya fungsi monitoring dari pimpinan ke bawahan pada saat proses pengarsipan. Jadi dia salah, naruh punya bisnis ditaruh di tempat klaim, naruh punya klaim ditaruh di tempat bisnis, salah kamar kira-kira begitu ya. Salah. Pernah, dan itu biasanya ada satu ketika, itu pasti ada. Cuman ya namanya tadi saya bilang fungsi kontrolnya, memang kita saat ini belum ada petugas yang memang khusus untuk orang arsip, itu nggak ada. Karena semua pekerjaan ini semua dilakukannya istilahnya kita karena penghematan biaya manajemen sumber daya manusia, jadi semua kita empowering, semuanya saya berdayain, semuanya bisa lakukan itu gitu. Setiap orang biasanya ada aja namanya yang ketelingsut. Biasanya ketahuan pada saat ada pemeriksaan, ada meminta data, tapi kita bukan nggak ada ya, belum ketemu gitu. Kita kan ada SLA ya, Service Level Agreement ya. Jadi misalnya permintaan data meluncur hari ini, 3 hari kita harus sudah penuhin ya, mungkin hari itu nggak ketemu, tapi nanti hari kedua baru ketemu gitu ya, karena tadi namanya itu namanya human error. Ya kan, arsip ini kan human error. Kalau di sistem gampang, kamu tinggal klik langsung keluar. Itulah fungsinya sistem tadi saya bilang backup. Begitu human error ini nggak ketemu, naruh ininya minimal data soft copy-nya kita sudah bisa lampirin karena itu pasti ada gitu. Sepakat ya? Ya gitu. Itulah makanya saya bilang ada mitigasi resiko yang saya lakukan. Gitu.